Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor fantasi berjudul 1408 yang rilis pada tahun 2007. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Mike Enslin yang merupakan seorang penulis buku horor. Namun dirinya sendiri tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis tersebut. Mike sendiri pernah mendatangi sebuah hotel untuk membuktikan apakah tempat tersebut memang berhantu, seperti yang dibilang oleh orang-orang. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan hal-hal mistis di sana. Hingga suatu hari, ketika sedang berada di sebuah kafe, Mike mendapatkan sebuah kiriman postcard dengan gambar sebuah hotel bernama The Dolphin. Di postcard tersebut terdapat sebuah tulisan, "Jangan masuk ke 1408. Merasa tertantang, Mike pun langsung menghubungi pihak hotel untuk melakukan reservasi kamar itu. Namun pihak hotel langsung menolak hal tersebut, sehingga Mike memutuskan langsung mendatangi Hotel The Dolphin untuk melakukan reservasi langsung. Sesampainya di sana, Mike pun disambut oleh Gerald Olin, selaku manajer Hotel The Dolphin. Gerald lalu menjelaskan alasan mengapa kamar 1408 itu kini ditutup, yaitu dikarenakan kamar tersebut sudah memakan korban sebanyak 56 orang dari pertama kali hotel tersebut dibangun. Ia juga memberikan Mike buku yang berisi tentang data identitas para korban kamar tersebut, yang dimana semua korbannya hanya bertahan hidup tidak lebih dari 1 jam, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Namun nampaknya usaha Gerald untuk melarang Mike hanyalah sia-sia. Mike sendiri tetap tidak percaya dan semakin memaksa untuk menginap di kamar itu. Gerald pun akhirnya mengalah dan memberikan kunci kamar 1408 tersebut kepadanya. Saat sampai di lantai 14, Gerald masih berusaha untuk melarang Mike untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun Mike hanya mengabaikannya. Sebelum masuk ke kamarnya, Mike sempat melihat ada seorang ibu yang masuk ke kamar sebelah, serta membawa sebuah stroller. Mike pun akhirnya masuk ke kamar 1408. Ruangan tersebut terlihat normal layaknya kamar hotel pada umumnya, sehingga Mike merasa kecewa karena menganggap Gerald hanya ingin menakut-nakutinya. Mike lalu berkeliling melihat isi kamar, dan semuanya tampak normal, mulai dari kulkas hotel, kamar mandi, serta banyak sekali lukisan-lukisan di dinding. Ketika Mike melihat ke jendela luar, radio di kamarnya tiba-tiba menyala, yang membuat Mike tampak kaget. Ditambah lagi ia menemukan coklat di bantalnya. Keanehan lainnya, yaitu tisu toilet yang sempat ia ambil tadi, juga kembali ke bentuk semulanya. Awalnya Mike mengira bahwa itu hanyalah ulah Gerald, yang sengaja mengirim orang untuk menakut-nakutinya. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama setelah itu, suhu di ruangannya tersebut tiba-tiba berubah menjadi panas, sehingga Mike langsung menelepon resepsionis untuk meminta mereka memperbaikinya. Sembari menunggu petugas datang, Mike yang penasaran lalu memeriksa sekitaran kamarnya menggunakan lampu ultraviolet, dan betapa kagetnya ia saat melihat banyak bercak darah di sekitaran karpet, tembok, dan juga tempat tidurnya. Tak lama setelah itu, petugas pun akhirnya datang untuk memperbaiki termostatnya. Namun petugas tersebut enggan masuk ke dalam ruangannya, sehingga ia hanya memandu Mike dari luar untuk memperbaiki termostatnya sendiri. Setelah selesai diperbaiki, petugas tersebut pun tiba-tiba menghilang. Ketika Mike hendak bersantai di tempat tidurnya, radio di sebelahnya tiba-tiba berbunyi lagi. Dan anehnya kali ini, jam di radio tersebut tiba-tiba berubah menjadi stopwatch dengan durasi 60 menit, yang menandakan bahwa permainan baru saja dimulai. Tak lama setelah itu, suasana kamar hotel berubah menjadi hening, dan Mike juga tiba-tiba tidak bisa mendengar apa-apa. Mike pun keluar jendela dan mencoba berteriak, namun ia masih saja tidak bisa mendengarkan apa-apa. Saat Mike hendak masuk ke dalam, jendela kamarnya tiba-tiba menutup dan langsung menjepit tangannya. Ketika Mike hendak membersihkan lukanya di kamar mandi, air di wastafel tiba-tiba mengeluarkan air panas, hingga Mike harus menggunakan handuk untuk menutup keran tersebut. Lalu Mike kembali dikejutkan dengan radio yang tiba-tiba menyala, yang membuatnya semakin panik. Keanehan lainnya pun mulai terjadi.
ketika salah satu teleponnya berdering. Mike pun hendak meminta untuk segera check out dari kamarnya, namun resepsionis tersebut malah menjawab hal-hal aneh yang membuat Mike semakin ketakutan. Mike lalu berusaha untuk keluar dari kamar tersebut, namun pintu kamarnya tidak bisa dibuka sama sekali. Ia juga berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, namun usahanya hanyalah sia-sia. Ketika ia melihat ada orang di seberangnya, Mike pun mencoba meminta tolong kepada orang tersebut. Namun anehnya orang tersebut ternyata adalah dirinya sendiri, yang membuat Mike semakin takut sekaligus bingung. Mike kemudian mencoba melemparkan lampu meja keluar dari kamarnya, namun lampu tersebut malah tiba-tiba menghilang. Mike pun berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya sedang berhalusinasi. Namun, televisi dekatnya tiba-tiba menyiarkan sebuah rekaman yang menunjukkan dirinya sedang bermain dengan anak istrinya. Tak lama setelah itu, ada dua sosok hantu yang meloncat dari arah jendela, seolah-olah mengindikasi Mike cara untuk bisa keluar dari penderitaannya tersebut. Mike lalu memeriksa denah kamar hotel dan mencoba untuk pindah ke kamar sebelah melalui jendela kamarnya. Namun ketika ia sedang merangkak keluar, yang ia temukan hanyalah dinding besar, tanpa ada jendela sama sekali. Mike pun terpaksa kembali ke kamarnya, dan anehnya, denah hotel tadi kini hanya tersisa kamarnya sendiri. Suasana di kamarnya pun tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Mike pun berusaha untuk menghubungi istrinya menggunakan laptop yang ia bawa, dan untung saja ia berhasil menjelaskan situasinya sekarang, dan meminta istrinya untuk mengirimkan polisi ke hotelnya sekarang. Belum selesai ia menjelaskan, sensor asap di kamar tersebut tiba-tiba menyala, hingga menyebabkan laptopnya menjadi rusak. Setelah berhasil mematikan air yang keluar dari sensor tersebut, Mike kemudian mencoba kabur melalui ventilasi udara di kamarnya. Namun lagi-lagi, Mike tiba-tiba menemukan seorang mayat yang mengejarnya, hingga memaksa Mike harus kembali lagi ke kamarnya. Sesampainya di sana, tampak suasana kamarnya tiba-tiba dipenuhi oleh salju, sehingga Mike terpaksa membakar kertas-kertas yang ada di sana, untuk menjaga tubuhnya agar tetap hangat. Ketika Mike tampak sudah putus asa, laptopnya akhirnya hidup kembali. Istrinya Mike ternyata sudah sempat menghubungi polisi, namun para polisi tidak menemukan siapapun di kamar 1408. Ketika istrinya berkata bahwa ia akan ke hotel untuk menjemputnya, laptop milik Mike tiba-tiba berbicara sendiri, dan menyuruh istrinya untuk segera datang ke kamar 1408. Tak lama setelah itu, kamarnya tiba-tiba runtuh, dan lukisan di kamarnya seolah-olah hidup. Ketika Mike menghancurkan lukisan tersebut, tiba-tiba muncul banyak sekali air yang membuat ia tenggelam. Saat Mike mulai tenggelam, ia tiba-tiba sudah berada di sebuah pantai, lalu terbangun lagi di sebuah rumah sakit. Mike pun merasa lega ketika bertemu istrinya. Singkat cerita, kehidupan Mike pun berangsur menjadi lebih baik. Mike kembali merilis buku yang bercerita tentang pengalamannya ketika berada di kamar 1408. Namun, ketika ia hendak mengirim draftnya tersebut melalui kantor pos, Mike menyadari bahwa semua pegawai yang ada di sana mirip dengan yang ia temui di hotel kemarin. Lalu tak lama setelah itu, kekacauan pun mulai terjadi. Para pekerja di sana membobol semua dinding serta lantai yang ada di sana. Dan tanpa disadari, Mike tiba-tiba sudah kembali lagi ke kamar 1408 dengan suasana kamar yang sudah kacau balau saat itu. Mike pun kembali frustasi, mengira ia sudah terbebas dari kutukan kamar tersebut. Mike lalu melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan barang-barang di sana. Lalu tak lama setelah itu, ia melihat jam di radio menunjukkan waktu hampir selesai. Namun ternyata, waktunya kembali menunjukkan ke 1 jam lagi, yang menandakan bahwa Mike tidak akan pernah bisa keluar dari kamar tersebut dan harus mengulangi penderitaan yang sama berulang-ulang kali. Dan satu-satunya solusi hanyalah dengan bunuh diri. Mike memang sempat berniat untuk bunuh diri, namun sebelum itu, Mike berencana untuk meledakkan kamar hotel tersebut dengan membuat bom molotov menggunakan alkohol miliknya. Tampak suasana hotel yang kacau, dan para tamu hotel yang juga akhirnya dievakuasi. Mike pun dengan bahagia menerima nasibnya tersebut, berharap tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan seperti dirinya. Singkat cerita, ketika di pemakaman Mike, tampak Gerald yang mendatangi istrinya Mike untuk memberikan barang-barang yang ditinggalkan oleh Mike.
Namun istrinya menolak hal tersebut, sehingga Gerald kembali ke mobil sambil mendengarkan rekaman tersebut. Di akhir cerita, tampak Mike yang sedang berada di kamar 1408, lalu arwahnya akhirnya menghilang, yang menandakan bahwa usahanya ternyata tidak sia-sia, karena ia sudah berhasil menghapus kutukan dari kamar 1408 tersebut. Dan begitulah akhir cerita dari film 1408. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.